Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pelajar Milenial, media pelajar kekinian. Pada kesempatan kali ini masih seputar ke Ibnu IPPN UAN, yaitu konten berjuta, belajar, berjuang, bertakwa. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini keberapa saya sudah lupa karena emang sudah banyak video-video kami yang sudah kami upload dan kami rekam bersama bintang tamu. Masih bersama Cak Rohim, yang beliau ini di video sebelumnya sudah ada seputar ke Ibnu dan ke IPPN UAN juga. Saat ini masih seputar ke Ibnu IPPN UAN. Jadi akan membahas pertanyaan dan juga membahas seputar Ibnu IPPN UAN. Gini ya, PAC Jambi Sari ini dari masa ke masa tentu ada perbedaan. Dari masanya Cak Imam baru mendirikan sampai zamannya sampean, Cak Andi sampean dan juga Cak Sa'ir sampai sekarang pun tentu ada perbedaan output hasil dari pengkaderan di PAC Jambi Sari. Untuk masa mendatang, hasil dari proses saat ini itu menurut sampean ingin yang seperti apa ya? Kalau keinginan dari senior yang tentu dari masa-masa yang sebelumnya tentu lebih baik dari masa-masa yang sebelumnya. Karena Molisin yang melanjutkan kepemimpinan dari Sa'ir, tentunya apa-apa yang sudah dilakukan Sa'ir itu dilanjutkan, dan apa yang belum dilakukan Sa'ir, asalkan itu untuk sesuai dengan aturan organisasi, sesuai dengan PDPRT, IPNU dan IPPNU, dilakukan. Yang tentu harapan dari ketua-ketua sebelumnya, kualitas kader lebih baik dari yang sebelumnya. Bukan hanya kualitas, tentu kuantitas dari kader juga perlu diperhatikan. Karena kualitas tanpa kuantitas juga tidak lengkap. Dan sebaliknya. Jadi biar sama-sama ada antara kualitas dan kuantitas. Nah, ini berbicara tentang kualitas, Cak. Saat ini kan serba dibatasi, bukan pas menyalahkan pemerintah juga, Cak. Akan tetapi dengan diberlakukannya PSBB, PPKM sampai level-level saat ini, ruang gerak Ibnu IPPNU ini kan semakin dibatasi. Yang biasanya mengadakan kegiatan rame-rame sekarang tidak boleh. Bahkan di PAC Jambi Sari sendiri ada program kerja itu Makesta di bulan Agustus ini, kalau tidak Agustus ya Juni, cuman dibatalkan gara-gara PPKM ini. Nah, untuk mengkualitaskan kader di masa-masa sulit atau di masa-masa perbatasan PPKM ini, menurut sampean gimana ya? Karena memang situasi pandemi dan program kerja yang sudah dirapatkan, sudah dirapat kerjakan, tentu harus ditunda karena memang pembatasan ini sangat darurat, apalagi Bondowoso level 4. Jadi harus ditunda. Sekarang kan sudah era digital, sudah era milenial. Tentu bisa memanfaatkan media yang ada. Semisal PAC IPNU dan IPPNU Kecamatan Jambi Sari melaksanakan virtual atau meeting Zoom, yang di situ mengundang salah satu pemateri yang berkaitan dengan KNU-an, Aswaja, lebih tentang IPNU dan IPPNU. Bisa dilaksanakan program virtual, karena era digital sudah bisa memanfaatkan media yang ada. Untuk kualitas kader di masa sekarang, karena memang sudah era digital, tentunya harapan dari para senior sebelum-sebelumnya, mantan-mantan ketua khususnya yang sebelumnya, paling tidak adik-adik kader-kader IPNU dan IPPNU penerus perjuangan di IPNU dan IPPNU ini bisa menyesuaikan dengan zaman yang seperti ini. Era digital, adik-adik sudah bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh kader, itu sudah dijawab oleh khususnya ketua dan struktur di atas, seperti halnya organisasi, bidang kaderisasi yang
harus melahirkan formulasi-formulasi baru yang mana kegiatan-kegiatan dari adik-adik IPNO dan IPPNU sesuai dengan zaman sekarang. Karena ketika tidak menyesuaikan dengan era saat ini, maka sangat sulit kita untuk mengenalkan IPNO dan IPPNU. Iya, betul. Karena kalau kita kalah bersaing, siap-siap untuk disingkirkan oleh organisasi-organisasi di luar Nahdlatul Ulama. Iya, betul. Karena memang kalau kita tidak menyiapkan betul kualitas kader kita yang bisa menjawab tantangan zaman sekarang ini, kita akan habis. Karena masa depan Nahdlatul Ulama itu ada di IPNO dan IPPNU. Karena IPNO dan IPPNU ini merupakan garda terdepan kaderisasi Nahdlatul Ulama. Jadi NU masa mendatang ada di IPNO dan IPPNU. Makanya perbaiki dan tingkatkan kualitas kader yang betul-betul Nahdlatul Ulama. Tidak kemudian saya NU tapi tidak tahu tentang apa sih Nahdlatul Ulama, apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga yang namanya Nahdlatul Ulama tidak hanya secara identitas, Iya, betul. kan tetapi ruh kita juga Nahdlatul Ulama. Makanya kaderisasi ini merupakan ruh dari IPNO dan IPPNU, tentunya di Nahdlatul Ulama. Jadi siapkan formulasi yang sesuai dengan tantangan zaman sekarang ini. Jadi kalau sudah siap, insya Allah eksistensi dan kualitas kader tidak perlu dipertanyakan lagi, pasti sesuai dengan harapan-harapan dan tentunya harus sesuai dengan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga IPNO dan IPPNU. Ya, berarti pada saat ini memang harus lebih ke mengarah kepada media-media. Ya, jadi mungkin itu juga salah satu strategi kita untuk bagaimana tetap eksis, tetap menjalankan kegiatan yang walaupun program kerja yang awalnya tatap muka, bagaimana didesain, diformulasikan untuk virtual gitu. Oke, ini terakhir mungkin ada closing statement, Cak. Harapan kami kepada seluruh kader IPNO dan IPPNU di Kecamatan Jambesari, tingkatkan kualitas, tidak henti-hentinya memperkenalkan IPNO dan IPPNU, karena kita sudah dimudahkan dengan media sosial yang ada saat ini. Jadi aktivitas dari IPNO dan IPPNU sudah sangat mudah. Saya yakin rekan dan rekanita IPNO dan IPPNU sudah mempunyai gadget semua, mempunyai HP semua, jadi sangat mudah sekarang saat ini untuk mengenalkan IPNO dan IPPNU, yang tentunya konten-konten ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya virtual harus betul-betul untuk menunjang kualitas kader IPNO dan IPPNU di Kecamatan Jambesari Darussalam. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Cak Rohim. Ini video tentang berjuta. Terima kasih atas waktunya, Cak. Semoga ini bukan menjadi akhir pertemuan kita dengan Cak Rohim ya. Nanti di konten-konten berikutnya, di hari-hari berikutnya, semoga bisa mendatangkan beliau lagi di konten berjuta ini, yang mana nanti akan memberikan pemahaman ataupun pengetahuan seputar IPNO IPPNU, atau bisa jadi di luar IPNO IPPNU. Karena beliau tidak hanya fokus di organisasi saja, tapi beliau juga punya profesi-profesi di luar organisasi yang mungkin nanti bisa diberikan kepada kita semua. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like dan share video kali ini. Semoga bermanfaat, karena memang subscribe ini gratis ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan agar kita tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan maksimal. Akhirnya dari saya, terima kasih atas waktunya, Cak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.